Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil produk dari tugas akhir saya, yang mana saya juga dibimbing oleh salah satu pembimbing yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Sri Astuti, yang mana beliau telah mengarahkan saya, telah memberi ilmu kepada saya, telah memberi wawasan terkait perancangan arsitektural kepada saya, sehingga saya bisa melangkah sejauh ini seperti itu. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya, yang mana produk judul dari tugas akhir saya yaitu Pusat Pertunjukan Seni Tari dan Tembang Cianjuran. Jadi latar belakang proyek ini tuh dibagi tiga, yaitu yang pertama, belum adanya fasilitas gedung pertunjukan seni yang mumpuni di Kabupaten Cianjur, kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah di Kabupaten Cianjur, terbengkalainya kesenian daerah di Kabupaten Cianjur. Jadi itu ketiga rangkuman sehingga saya membuat proyek tugas akhir seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini deskripsi proyeknya atau lokasi site-nya, yaitu berada di Jalan Raya Bandung nomor 22, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Jadi posisinya ini di Cianjur, dekat terminal ya. Kalau dari alun-alun ke arah Bandung itu, kalau dari pusat kota Cianjur sih arah Bandung, yang jalan ke Bandung itu. Proyek saya ada di situ. Ini untuk KDB-nya yaitu 60-80%, kemudian KLB-nya maksimal 10 lantai, KDH-nya 20%, GSB-nya 3 meter. Kemudian jenis proyeknya itu fiktif ya sebenarnya, karena memang ini tugas akhir jadi proyeknya fiktif gitu. Ini pemilik proyeknya pemerintah, luas lahannya 1,5 hektar, kemudian luas bangunannya 0,8 hektar. Jadi ini data-data ini saya ambil dari Perda Cianjur seperti itu. Kemudian ini juga ada fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar set di radius 5 km Cianjur gitu. Ini ada stasiun KA, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan agama, perguruan tinggi, kantor pemerintahan, kantor perpajakan, pabrik, hutan kota, komplek militer, alun-alun kota Cianjur. Ini dekat pokoknya, sekitar radius 5 km masih terjangkau lah gitu. Kemudian saya udah menganalisis set juga terkait luas lokasi, yaitu 15.000 atau 1,5 hektar. Dan ini dilalui oleh jalan raya, yaitu antara Cianjur Bandung, yang dulu itu sebelum ada tol itu suka dijadikan jalan arah Bandung Jakarta seperti itu. Untuk view-nya ke arah utara yaitu jalan utama, yang mana jalan yang saya katakan barusan. Kemudian untuk arah kiri kanan atau timur barat yaitu area kantor pemerintahan. Jadi di samping-sampingnya ini ya kawasan ini merupakan kawasan area pemerintahan sebenarnya. Kemudian ke belakang yaitu area pesawahan seperti itu. Oke, kita lanjut di orientasi site-nya. Ini karena memang jalan utama ada di depan, jadi otomatis site itu mengarah ke depan ke jalan raya gitu. Ini untuk memudahkan sirkulasi kendaraan, karena memang jalan itu suka dijadikan alasan utama kenapa bangunan itu mengarah ke jalan gitu. Seperti itu. Kemudian ini orientasi matahari seperti biasa lah, timur barat gitu. Ini utaranya arah ke atas gitu. Kemudian untuk kebisingannya, nah ini saya juga sudah mengukur kebisingan di area set. Dari jarak jalan itu 30 meter itu menunjukkan 58 dB. Kemudian untuk jarak 50 meter menunjukkan 82 dB. Ini lumayan bising ya teman-teman semua. Jadi untuk mengatasi kebisingan ini saya buatkan pohon-pohon yang rindang untuk meminimalisir kebisingan seperti itu. Kemudian juga ini ada polusi udara. Ini sangat polusi udara juga karena dihasilkan dari kendaraan bermotor, mobil gitu kan. Itu bisa saja sangat tercemar gitu. Jadi saya harus membapring dengan pohon-pohon supaya meminimalisir polusi udara yang masuk gitu.
Kemudian untuk tema yang saya ambil yaitu neo-vernakular. Kenapa saya mengambil neo-vernakular? Karena memang Cianjur itu lekat dengan budaya yang sebelumnya lekat dengan apa ya? Dengan tradisional. Jadi saya menerapkan tema ini, mudah-mudahan ini cocok dengan masyarakatnya. Ini diambil dari 3 unsur. Vernakular diambil dari 3 unsur. Yang pertama yaitu tradisional, yaitu mengambil bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal gitu. Kemudian budaya, bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat. Jadi kita juga apa ya, masukkan unsur-unsur budaya gitu. Kemudian karena memang neo bukan vernakular murni ya, tetapi neo, jadi ada unsur modernnya juga, yang mana modern itu yaitu memiliki teknologi bahan atau bentuk seperti apa ya, konsep ruang-ruang yang memang buat material-material yang mungkin udah jadul, jadi kami menggantinya dengan yang baru ini untuk apa ya, untuk supaya tidak ketinggalan zaman dalam 50 tahun ke depan gitu, itu bahwa itu bangunan masih layak seperti itu. Kemudian untuk gambar perancangan seperti yang sudah dibuat yaitu block plan ini seperti ini. Ini jalan raya, ini pemukiman pemerintahan, perkantoran pemerintahan. Kemudian ini area pemukiman apa ya, bisnis-bisnis yang atas jalan itu bisnis menengah seperti ruko-ruko seperti itu. Kemudian untuk di belakang ini pesawahan, yang tadi view yang belakang itu pesawahan. Kemudian ini untuk side plan-nya, yang mana yang itu bagian A yaitu parkir pengunjung, kemudian bagian B parkir bis, bagian C parkir motor, bagian D parkir penampil, kemudian bagian E parkir pengelola yaitu parkir kru. Untuk sirkulasinya, jadi ini setelah masuk ini masuk ke drop off. Kemudian kalau untuk parkir untuk penampil atau pengelola itu bisa ke belakang searah berlawanan arah jarum jam gitu. Ini untuk memudahkan sirkulasi biar tidak terjadi cross atau tabrakan gitu. Ini untuk denahnya. Nah, untuk denahnya sebenarnya di area belakang ini ditempatkan untuk pengelola saja. Kemudian untuk yang tengah ini area penampil atau panitia kru gitu. Nah, untuk yang depan ini dijadikan sebagai area publik gitu. Nah, kenapa demikian? Ini diambil juga dari rumah adat Sunda, yang mana rumah adat Sunda itu yang paling depan biasanya area publik, yang bagian tengah area semi publik, yang mana kalau di sini diibaratkan sebagai area penonton penampil. Kemudian di belakang itu area dapur, yang mana di sini ditujukan untuk pengelola, yang mana dapur itu biasanya kalau di rumah Sunda dipakai untuk perempuan saja atau hanya zona-zona perempuan, yaitu yang mana perempuan itu bisa menyapu, ngepel. Nah, di sini juga pengelola sebagai pekerja bisa membersihkan, mengelola gedung. Nah, seperti itu. Itu ibaratkan diambil dari rumah adat Sunda gitu. Jadi karena memang ini tipe temanya vernakular, neo vernakular, jadi saya ambil dari budaya setempat, masyarakat setempat seperti itu. Ini untuk lantai duanya akan dipakai untuk yang depan akan dipakai untuk kantin atau tempat makan. Kemudian yang belakang ini dipakai untuk kepala pengelola dan juga divisi pemasaran. Ini saya pisahkan di atas kepala pengelola karena memang ini kepala pengelola lebih penting. Menurut saya lebih private, yang mana untuk tamu dan juga beberapa pimpinan mungkin ini sering diadakan rapat di atas ini gitu. Ini untuk potongan ini seperti biasa saya memakai struktur space truss gitu. Ini pakai baja lurus, jadi yang depan ini satu kolom. Kenapa saya memakai bentang lebar dan memakai struktur space truss? Karena memang ini area penonton, jadi harus bebas kolom biar tidak mengganggu gitu. Jadi saya memutuskan untuk membuat bentang lebar dan membuat struktur space truss gitu untuk lebih mudah gitu dan juga lebih efektif.
Kemudian ini untuk potongan bagian B-nya seperti biasa sih hampir sama saja. Ini cuma beda lintang. Oh iya, untuk pondasinya saya memakai pondasi eh, tiang pancang. Kemudian ini untuk tampaknya, oh ya, untuk tampak depannya ini saya terbuat yang skin dari skin ini dibuat dari kayu yang mana ini diambil dari budaya gitu, budaya setempat atau tradisional. Jadi tidak memakai baja, tidak memakai bahan-bahan yang eh, tidak sustainable gitu. Jadi saya berusaha untuk memakai bahan yang sustainable, yang mana sustainable seperti kayu itu kan kalau lapuk tidak merugikan gitu. Jadi biasa-biasa aja gitu, tidak tidak terlalu banyak merugikan gitu. Beda lagi sama plastik sama baja gitu kan, itu kan tidak sustainable gitu. Nah, saya memakai bahan kayu ini supaya demikian gitu. Kemudian untuk atapnya saya ini memakai atap apa ya, julang ngapak, karena ini diambil dari atap-atap khas Sunda juga. Ini diadopsi bentuknya karena memang yang biasanya datar, tapi ini memusat ke tengah. Ini adalah bentuk dari modernisasi suatu budaya gitu. Jadi kesan budayanya ada, kemudian kesan modernnya ada gitu. Jadi di sini disebut neo vernakular seperti itu. Oke, kemudian ini untuk tampak bagian C sama D-nya seperti ini, hampir sama saja sama tapak yang sebelumnya, cuman hanya beda arahnya saja. Kemudian untuk pelambing ini saya buat tidak banyak neko-neko seperti biasa. Jadi urutannya PDAM, kemudian setelah dari PDAM ditampung di groundwater tank. Setelah groundwater tank kemudian dipompa, disalurkan ke distribusi air, seperti itu logikanya. Kemudian untuk sprinkler ini seperti biasa, sprinkler ini sesuai dengan apa peraturan pemerintah, yang mana sprinkler harus dipasang gitu dengan sepersekian meter gitu. Ini udah sesuai sama peraturan, jaraknya juga. Nah, ini untuk view dari eksteriornya seperti ini. Ini untuk fasadnya, ini terbuat dari kayu ya, sebagian besar fasadnya ini terbuat dari kayu, cuman hanya beberapa bagian saja yang dibuat dari beton, bahan beton. Kemudian untuk atap juga ini memakai atap sirap. Ini untuk dari tampak atasnya, untuk maju ini area parkiran sudah terlihat nih pohon-pohonnya, kemudian pohon bapring, penyaring udara dan juga bising di bagian depan sudah terlihat. Kemudian ini video animasinya, selamat menonton.
Baiklah, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait presentasi hasil produk dari tugas akhir saya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan sedikit ataupun banyak. Saya sangat berterima kasih, masukannya sangat berterima kasih. Silakan masukkan di komentar di bawah ini. Oke, teman-teman semua, mohon maaf apabila kesalahan, mohon maaf apabila ada yang salah, mohon maaf semuanya terkait perancangan ini juga apabila ada yang salah, apa ada yang menyinggung dan apa semacamnya, saya mohon maaf. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.